Teologi Calvin sebenarnya adalah teologi yang bertolak dari Alkitab. Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Para pemirsa yang menyaksikan tayangan Sioneer di hari ini, semoga hidup kita selalu dengan damai sejahtera dan hidup dalam penuh berkelimpahan. Dan saat ini, dalam rangka hari ulang tahun ke-90 Gemim Bersinode, jatuh pada tanggal 30 September, dan saat ini kita akan membahas tentang apa, mengapa, dan bagaimana serta latar belakang sehingga berdirinya Gereja Masehi Injili di Minahasa. Dan di saat ini, bersama-sama dengan kita semua, Bapak Pendeta Billy Mentang Magister Teologi, yang saat ini sebagai Pendeta Gereja Masehi Injili di Minahasa, yang berpelayanan di Jemaat Gemim Sion Winangun, wilayah Manado Winangun. Shalom Pak Pendeta. Shalom, damai di hati, Noel. Damai di hati. Ya Pak Pendeta, puji Tuhan sehat-sehat pastinya. Kita mungkin langsung saja masuk dalam pertanyaan Pendeta. Mungkin Bapak Pendeta bisa menjelaskan terlebih dahulu, mungkin sejarah latar belakang bagaimana sehingga Gemim ini bisa terbentuk sampai saat ini. HUT Gemim Bersinode yang akan jatuh pada tanggal 30 September nanti, yang ke-90, maka kita mesti melihat dulu jauh ke belakang tentang sejarah kemunculannya. Dan kalau kita bicara tentang sejarah kemunculan Gereja Masehi Injili di Minahasa, maka kita juga mesti melihat sejarah pekabaran Injil di Tanah Minahasa. Nah, kalau kita bicara sejarah pekabaran Injil di Tanah Minahasa, maka kita mesti melihat jauh ke belakang tentang bagaimana Injil masuk ke Tanah Minahasa. Sebenarnya Injil yang masuk ke Tanah Minahasa itu sudah dimulai dari abad 16. Di abad 16 sudah ada misionaris-misionaris Katolik. Dalam hal ini mereka membawa misi Katolik, ya, Portugis dan Spanyol. Dan memang pembaptisan sudah terjadi di tahun 1500-an oleh misionaris Katolik itu. Tetapi pembaptisan yang terjadi atau yang dilakukan kepada orang-orang Minahasa itu tidak diikuti atau tidak dibarengi dengan pendidikan. Tidak diikuti, tidak dibarengi dengan pembinaan, pembimbingan. Sehingga apa yang terjadi adalah orang-orang Minahasa yang sudah dibaptis itu imannya tidak terpelihara. Nah, imannya tidak bertumbuh. Dan itulah sebabnya beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa eh, orang-orang yang dibaptis oleh eh, para pekabar Injil dari Katolik itu, ya, di abad eh, 16 itu, pada akhirnya ya memang dapat dikatakan hasilnya imannya tidak bertumbuh. Nanti kemudian datanglah yang namanya pekabaran Injil yang dibawa oleh bangsa Belanda, dalam hal ini memboncengi VOC. Kan orang tahu VOC toh? VOC yang berdiri pada tahun 1602, Verenigde de Oost-Indische Compagnie. Nah, ketika VOC mulai ada di Indonesia, di Kepulauan Nusantara, maka para pekabar Injil misionaris Protestan juga mulai datang ke Kepulauan Nusantara ini dengan membawa Injil. Tetapi itu juga belum berlangsung dengan maksimal, artinya belum berlangsung dengan baik. Nanti kemudian ketika penginjil-penginjil dari salah satu badan pekabar Injil milik atau Badan Pekabaran Injil Hindia Belanda, NZG, Nederland Zendeling Genootschap, datang di Minahasa, maka nampaklah pertumbuhan itu mulai ada. Nah, itu diawali oleh datangnya, kalau kita pernah mendengar nama Rasul Maluku, yaitu Joseph Camp. Nah, Joseph Camp ini pernah satu kali datang ke Minahasa, kurang lebih tahun 1817. Dia mengunjungi tanah Minahasa dan dia lihat, wah, ini tanah Minahasa ini satu ladang yang besar. Ladang yang besar dalam pengertian banyak umat yang perlu untuk bukan sekedar dibaptis, tapi supaya mereka mengenal dan menerima Injil. Maka Yosef Kam kemudian melapor kepada NZG supaya mengirimkan para pekabar Injil atau para misionaris untuk datang ke Minahasa. Maka datanglah, dikirimlah beberapa orang misionaris dari NZG itu. Misalnya ada Lamers di Kema dan juga ada misionaris yang lain, tapi
misionaris-misionaris yang datang ini ada yang meninggal. Jadi pekerjaan pekabaran Injil juga belum berlangsung dengan optimal. Nanti kemudian dikirim lagi ke Helen Doro. Nah, dia melayani di Manado ini. Dan kemudian sesudah itu 1831 NZG mengirimkan 2 orang misionarisnya, yaitu Friedrich Riedel dan Johann Gottlieb Schwarz datang ke Minahasa ini, dan kedatangan mereka pada 12 Juni 1831 mengawali satu pekerjaan yang besar. Bukan berarti kita mengecilkan pendahulunya, tapi kedua orang inilah yang memang betul-betul bekerja dengan luar biasa dan hasilnya luar biasa. Karena 50 tahun sesudah 1831, hampir seluruh masyarakat Minahasa menjadi Kristen. Karena apa? Karena Riedel dan Schwarz bukan hanya memberitakan Injil. Riedel dan Schwarz tidak hanya membawa Injil, tapi Riedel dan Schwarz mendirikan sekolah-sekolah. Mereka membawa pendidikan. Mereka memperkenalkan peradaban. Mereka membawa kesehatan. Ya. Kalau kita lihat di zaman itu bagaimana Riedel dan Schwarz merekrut penduduk pribumi untuk menjadi guru. Nah, ketika penduduk pribumi itu menjadi guru, maka mereka juga dilibatkan dalam pemberitaan Injil, pekabaran Injil. Jadi bukan cuma mengajar di sekolah-sekolah yang mereka dirikan oleh Riedel dan Schwarz ini, tapi juga mereka dilibatkan dalam pekabaran Injil. Maka muncul istilah dulu guru-guru Injil. Nah, itu tidak terlepas dari orang-orang masyarakat pribumi setempat yang diajak bergabung oleh Riedel dan Schwarz untuk membantu pekabaran Injil. Nah, 50 tahun seperti saya katakan tadi, 50 tahun setelah Riedel dan Schwarz datang, maka hampir seluruh tanah Minahasa ini dikristenkan. Nah, maka pekabaran Injil yang disponsori oleh NZG tadi boleh dikata berhenti dan diserahkan kepada Gereja Protestan Indonesia, atau Gereja Protestan Indonesia ini namanya Indiseker. Maka Indiseker mengambil alih pekabaran Injil di Minahasa, dan kemudian 50 tahun lagi sesudah itu, kurang lebih 1934, berdirilah satu gereja mandiri, namanya Gereja Masih Injili Minahasa, ya, sebagai gereja mandiri dari Gereja Protestan Indonesia, ini Seker, yang kita tahu pada 30 September 1934. Jadi kalau kita hitung di 2024 ini, maka dia akan tiba pada 90 tahun Gemim bersinode. Nah, ketika Gemim bersinode, ketika Gemim berdiri pada 30 September 1934, maka mulailah bertumbuh, hadir dan mandiri satu gereja yang mandiri. Arti mandiri maksudnya gereja yang punya struktur organisasinya sendiri. Tidak lagi dia bergantung kepada Gereja Protestan Indonesia, tapi dia sudah bertumbuh, mandiri, dan ada sampai saat ini 90 tahun. Kira itu. Ya, pendeta. Jadi memang ternyata Gemim itu ada dimulai dari pada abad ke-16 kan pendeta. Mulai dari kedatangan para misionaris Katolik yang akhirnya pada tahun 1500-an itu adanya pembaptisan pada saat itu. Dan ya semakin berkembang ternyata dihadirkanlah atau hadirnya para misionaris Belanda di bawah bidang atau badan misi Belanda yang sehingga orang tahu bersama ini sampai saat ini orang memperingatinya bagaimana para pekabar-pekabar Injil. Salah satunya Riedel dan Schwarz. Nah, pendeta mungkin menjadi pertanyaan selanjutnya, ketika kita melihat tadi bahwa adanya perkembangan dan bagaimana sejarah latar belakang dari Gereja Masih Injil Minahasa ini, bagaimana perkembangan dari Gereja Masih Injil Minahasa sehingga sampai saat ini? Mungkin bisa dijelaskan, pendeta. Ya, kalau kita bicara perkembangan Gemim sejak berdirinya sebagai gereja mandiri dari Gereja Protestan Indonesia pada 1934, kita melihat 90 tahun ini perkembangannya pesat sekali. Sekarang Gemim sudah memiliki 149 wilayah. 149 wilayah, 1075 jemaat. Dan kemudian kalau kita lihat lagi, 11.663 kolom. Berapa keluarga? 243
243.187 keluarga. Berapa anggota jemaat? 829.317, hampir 1 juta. Tidak lama lagi 1 juta. Artinya perkembangan perkembangan kekristenan di tanah Minahasa sungguh luar biasa, apalagi Gemim. Kalau kita lihat lagi, berapa jumlah laki-laki? 423.716 laki-laki ya, sebagai anggota jemaat Gemim yang dicatat. Jumlah untuk perempuan 405.601 anggota jemaat untuk perempuan. Nah, kalau kita lihat pendeta, berapa pendeta Gemim sekarang? Oh, banyak sekali saudara-saudara ya. 2.707 pendeta, guru agama 163, diaken 11.608 orang, penatua 16.859 penatua. Mengapa saya mulai dengan angka-angka ini? Ini sebenarnya mau menggambarkan bahwa terjadi perkembangan, ya, berkembang. Dari segi jumlah, kita bicara dari segi kuantitas dulu, jumlah. Ternyata ada perkembangan. Tapi kalau kita bicara dari segi kualitas, ya, perkembangan kedewasaan iman, maka orang akan bicara panjang. Ditanyakan tadi bagaimana perkembangan? Ya, kita mesti mengatakan jelas ada perkembangan. Tetapi perkembangan-perkembangan itu berhadapan juga dengan tantangan-tantangan yang ada sekarang. Ya, tantangan-tantangan yang ada sekarang, mohon maaf, berbeda dengan tantangan-tantangan di abad 16, abad 17 sampai abad 19. Ya. Berbeda. Tantangan sekarang apa? Tantangan sekarang dengan adanya digitalisasi. Ya. Gereja di era digital. Ya. Di mana kehidupan di dunia nyata ini, sekarang dunia yang kita hidupi ini kita bisa bagi dua. Dunia nyata dan dunia maya. Dulu enggak ada dunia maya. Nah, di dunia nyata ini, di dunia maya ini malah mengambil peran yang begitu luar biasa. Sehingga kalau kita lihat seolah-olah kehidupan di dunia nyata ini berpindah ke dunia maya. Sebagai contoh, misalnya, orang bangun tidur saja sekarang. Bangun tidur kita ingin cari informasi. Apa yang kita lakukan? Orang langsung buka media sosial. Orang langsung buka medsos. Dunia digital. Masuklah kita ke situ. Bahkan untuk menyampaikan sesuatu unek-unek, kita sampaikan di media sosial. Nah, ini agak sedikit ke situ. Tapi inilah tantangan-tantangan dari perkembangan Gemim sekarang. Belum lagi kalau kita bicara bahwa banyak anggota jemaat sekarang yang keaktifan beribadahnya. Keaktifan beribadahnya apakah di gereja, apakah di kategorial dan sebagainya. Saya kira itu dulu. Ya, pendeta, seperti yang tadi pendeta jelaskan bahwa memang setiap perkembangan itu pasti berbeda tantangan. Dan bagaimana setiap hal yang dialami pasti akan ada proses di dalamnya. Dan semakin tadi seperti yang katakan oleh pendeta bahwa semakin canggihnya dunia ini, maka penuh dengan tantangan gereja saat ini. Mungkin pendeta bisa menjelaskan sesuai dengan pandangan pendeta, bagaimana saat ini, mungkin pandangan pendeta, gereja Masih Injili di Minahasa, saat ini itu seperti apa? Gereja akan ada di setiap zaman. Gereja tidak akan pernah punah. Jadi dia akan ada di setiap zaman. Nah, setiap zaman itu, zaman yang berganti-ganti itu punya tantangan samanya sendiri. Nah, sekarang demi berada di era yang semakin canggih, era yang luar biasa maju ini dengan majunya teknologi dan teknologi informasi, ini menjadi tantangan besar bagi gereja. Tetapi sekali lagi saya mau menggarisbawahi, gereja tidak akan pernah punah. Gereja tidak akan pernah mati. Nah, tetapi dia harus menghadapi tantangan zaman. Tadi saya sudah menyinggung mengenai media sosial. Ya. Sayangnya, banyak warga gereja sekarang ini menggunakan media sosial kurang bijak. Apa kurang bijaknya? Seringkali kebencian, caci maki itu dilempar ke media sosial. Dan yang menggunakan media sosial ini bukan hanya warga Gemi. Yang menggunakan media sosial ini adalah semua orang, semua di seluruh dunia. Jadi kalau kita marah seseorang, kemudian kita upload status di media sosial,
kebencian, kemarahan, caci maki, semua orang memantau. Nah, di situ ada penilaian. Oh, itukah warga gereja, itukah warga geni yang suka memaki misalnya, yang suka membuli misalnya. Jadi citra kita sebagai gereja Tuhan juga akan nampak dalam kehidupan di dunia maya ini. Nah, bagaimana kita memelihara, kita menjaga identitas sebagai warga gereja sekarang, ya? Bahwa kita ini warga gereja yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengajarkan pengampunan, yang mengajarkan kasih, yang mengajarkan kelemah lembutan. Kalau kita saling umbar, kita saling caci maki di media sosial, citra itu hilang dari kita. Begitu. Ya, jadi memang pemerintah Gemim saat ini semakin banyak hal-hal yang kita temui, apalagi dalam perkembangan digitalisasi saat ini yang semakin berkembang, yang semakin menunjukkan bahwa memang harus ada kestabilan antara gereja dan dunia saat ini. Dan pendeta bisa menjelaskan, mungkin ada para pemirsa di saat ini yang belum memahami dan juga masih kurang ada atau kurang pemahaman tentang gereja saat ini yang sedang berada atau bukan sedang berada, yang ada dalam ajaran Calvinisme. Mungkin bisa dijelaskan, pendeta. Kalau kita mengatakan teologi Gemim, memang corak teologi Gemim kebanyakan menganut pandangan Johannes Calvin, ya, atau John Calvin. Ya. Kalau kita bicara lagi pandangan John Calvin, maka atau Johannes Calvin, maka kita akan bicara pemikiran-pemikirannya. Ya. Nah, kita bisa lihat pemikiran-pemikiran itu sejak dimulai dengan era reformasi gereja 1517. Reformasi. Nah, teologi Calvin sebenarnya adalah teologi yang bertolak dari Alkitab. Makanya yang terkenal dari semboyan reformasi itu adalah sola gratia, hanya oleh anugerah, sola fide, hanya oleh iman, sola scriptura, hanya oleh kitab suci. Nah, jadi memang bertumpu pada kitab suci. Jadi teologi Protestan dalam hal ini juga teologi Calvin bertumpu pada Alkitab. Ya. Alkitab itu tidak ditempatkan di bawah tradisi. Karena waktu Martin Luther mengkritik gereja Katolik Roma pada waktu itu, di 1517 itu dengan menempelkan 95 dalilnya di pintu gereja Wittenberg, Jerman, maka salah satu yang dia kritik adalah tradisi tidak boleh berada di atas Alkitab. Alkitab harus berada di atas tradisi gereja. Di Alkitab adalah sumber pengajaran. Makanya ada semboyan back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Jadi kalau ditanya apa teologi Calvin, ya teologi yang bertumpu dari ajaran-ajaran Alkitab, murni ajaran Alkitab. Seperti itu. Ya, jadi mungkin itu jemaat. Mungkin supaya kita pun jadi pemahaman yang baru bagaimana kita sebenarnya ini gereja Masih Injil Minahasa adalah gereja reformasi dan di bawah ajaran dari John Calvin. Dan mungkin di saat ini pendeta, mungkin ada juga pemahaman dari jemaat-jemaat yang belum mengerti bagaimana sistem kepemimpinan gereja Masih Injil Minahasa ini ada dalam sistem kepemimpinan presbiterial sinodal. Mungkin juga bisa dijelaskan pendeta agar supaya jemaat ataupun para pemirsa yang menyaksikan ini bisa lebih mengerti dan memahami. Iya, jadi memang presbiterial sinodal itu adalah sistem pemerintahan atau sistem pemerintahan pelayanan dalam gereja yang dianut oleh Gemim. Apa itu presbiterial sinodal? Kita mulai dulu dari katanya, presbiterial, dari kata dua kata, presbiter. Kalau bilang presbiter berarti orang-orangnya. Presbiter itu penatuanya. Tapi presbiter yang dimaksudkan di Gemim adalah pelayan khusus. Penatua, diaken, guru agama, pendeta. Nah, presbiter itu yang dipilih dari jemaat. Dari jemaat-jemaat, kemudian kalau pendeta dia diteguhkan, dan guru agama karena studi khusus, studi teologi misalnya, tapi yang dipilih ini adalah penatua dan diaken. Lalu kemudian sinodal, presbiteral sinodal. Sinodal dari kata sinode, sinhodos, berjalan bersama. Jadi yang dimaksudkan dengan sistem presbiteral sinodal adalah sistem pengambilan keputusan di dalam gereja yang dimulai dari presbiter-presbiter yang ada di jemaat, di wilayah, kemudian menyatu dalam sidang majelis sinode. Jadi pengambilan keputusan tertinggi adalah sidang majelis sinode oleh para presbiter ini.
Nah, itu yang dimaksud presbiterial sinodal. Jadi utusan-utusan jemaat ini yang ada di jemaat-jemaat, kemudian dia menjadi satu sinode. Dan itu yang disebut berjalan bersama. Oke, jadi pendeta, presbyterial synodal itu bahwa memang sifat kepemimpinan yang ketika kita harus mengambil keputusan, itu semua berasal dari jemaat, terus ke wilayah, terus ke jauh sinode. Dan pendeta, mungkin pertanyaan terakhir untuk hari ini, dari semua yang telah disampaikan tadi pendeta, bagaimana tentang ajaran Calvinisme, dan juga mungkin sistem kepemimpinan secara presbyterial sinodal, mungkin ini saja mengantisipasi bagaimana mungkin kita bisa melihat sekarang ya pendeta. Dan mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir, mungkin bagaimana kiat-kiat gereja agar supaya jemaat gereja Mesin Injil Minahasa ini tetap stay, tetap ada dalam gereja Mesin Injil Minahasa. Karena kita tahu bahwa memang kita memiliki pengajaran yang memang pasti dan yang memang sesuai dengan landasan Alkitab. Mungkin bisa dijelaskan, pendeta. Kalau dikatakan kiat gereja, gereja tetap harus konsisten. Konsisten pada apa? Konsisten pada pengajaran-pengajaran yang bersumber dari Alkitab itu sendiri. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ya ada anggota jemaat yang keluar misalnya, tapi datanya mana dulu tuh, kita mesti lihat berapa banyak sampai sekarang saya juga belum punya data yang valid berapa banyak itu yang keluar. Tapi kalau kita mesti masuk lagi ke dalam, mengapa dia keluar? Barangkali ada ketidakpuasan, barangkali ada kekecewaan yang dia alami misalnya di dalam keluarga atau dalam lingkungannya. Dan ini mengingatkan kita bahwa tugas penggembalaan itu mesti dilakukan. Jadi kalau ada jemaat yang mengalami persoalan, kalau ada jemaat yang mengalami pergumulan dan masalah, misalnya masalah keluarga, maka perangkat pelayanan gereja itu mesti sampai ke situ untuk menggembalakan dia supaya dia bisa menghadapi masalah itu dan bisa melewati masalah itu dengan baik. Dengan demikian kalau dia bisa menghadapi dan menyelesaikan masalahnya, tentu dia tidak akan mencari yang lain-lain, tapi dia akan tetap stay. Gemim is my home, seperti itu kan. Ya, oke, jadi pendeta bahwa memang penggembalaan itu sangat penting, kan pendeta. Bagaimana harus menggembalakan para jemaat yang memang mungkin sudah kurang aktif dalam pelayanan atau dalam peribadatan, dan itu harus memang digembalakan agar supaya mereka pun datang kembali ke gereja. Makanya itu kan sistem pengembalaan itu memang sangat penting. Nah, para pemirsa yang selalu senantiasa ada bersama-sama dalam tayangan ini, kiranya mungkin pembahasan kita di hari ini menjadi pengetahuan untuk kita semua. Gereja Masih Injil Minahasa 90 tahun telah mengabarkan kabar sukacita untuk kita semua dan sudah menjadi gereja yang sangat menjadi berkat untuk kita semua. Dan mulai dari 30 September 1934 yang berdiri secara mandiri. Dan kita telah tahu bersama bahwa apa yang telah diajarkan atau diberitahukan tadi oleh pendeta, bahwa kita pun memiliki ajaran yang sangat-sangat berguna untuk kita semua. Kiranya kita pun bisa berjumpa lagi di dalam pembahasan-pembahasan berikutnya, dan kiranya pun tetap selalu menjadi berkat untuk kita semua. Sebab dari Sion, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Shalom.